Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dengan judul Jerit Malam dari Hutan Larangan. Selamat mendengarkan. Di ujung desa Karangjati, ada sebuah hutan tua yang dikenal dengan nama Hutan Larangan. Orang-orang desa selalu menundukkan kepala saat melewati batasannya, membisikkan doa-doa perlindungan sambil mempercepat langkah. Tidak ada yang berani masuk, apalagi setelah malam tiba. Konon katanya, di tengah malam suka terdengar suara jeritan, minta tolong dari dalam ke hutan. Bukan hanya sekali atau dua kali, tapi sering, dan lebih anehnya lagi, siapapun yang mencoba menolong dan masuk ke dalam tidak pernah kembali. Bagi sebagian orang dewasa, cerita itu adalah fakta. Bagi sebagian anak muda, itu cuma mitos lama yang dibesar-besarkan, seperti yang dipikirkan oleh Dito dan teman-temannya. Dito si pemberani dan keras kepala, rasa dirinya tak perlu takut pada dongeng nenek-nenek. Dia dikenal sebagai pemimpin tidak resmi dalam kelompoknya. Juga Andre, sahabat Dito, anak kota yang baru pindah ke Karangjati. Skeptis, sinis, tapi diam-diam penakut. Sementara itu, Sari, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu yang punya insting tajam. Dia tidak mudah percaya, tapi rasa ingin tahunya sering mengalahkan ketakutannya. Lalu ada Roni, yang selalu bercanda bahkan dalam situasi genting, melengkap keriuhan mereka. Dan terakhir, Bima, anak pendiam dengan tatapan yang seperti tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Malam itu, langit Karangjati seperti lembaran hitam pekat. Tanpa bintang, angin membawa bisikan dari hutan. Jadi, kita serius mau ke sana? Tanya Andre, sambil menggenggam senter erat-erat. Dito hanya tersenyum miring. Kalau takut, lu tunggu aja di sini, Andre. Sari mengangkat alisnya. Nggak ada yang maksa kok. Tapi kalau kita bisa buktiin, kita bakal jadi legenda. Bima yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata lirih. Ada hal-hal yang lebih baik nggak disentuh. Semua tertawa kecil, menganggap Bima cuma berusaha menakutinya. Mereka pun berjalan, mendekati bibir hutan larangan. Menurut cerita orang tua, ratusan tahun lalu, hutan itu adalah tempat pengasingan bagi orang-orang buangan desa. Mereka yang dianggap membawa sial atau terkutuk, mereka hidup dan mati di sana, mengutuk tanah itu dengan amarah yang amat besar dan rasa sakit. Beberapa versi cerita mengatakan roh-roh buangan itu tak pernah beristirahat. Malam-malam tertentu mereka menatap, berteriak, cari tubuh baru untuk dihuni. Desa mengadakan ritual tahunan, meletakkan sesajen di pinggir hutan untuk menenangkan mereka. Tapi, tahun ini sesajennya hilang, entah kemana. Dan malam ini, Dito dan teman-temannya melangkah ke dalam hutan yang telah lama kelaparan. Langkah pertama mereka ke dalam hutan langsung terasa berbeda. Udara berubah, lebih berat, lebih dingin, daun-daun yang bertiup, angin seperti membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Senter mereka menguap kegelapan, ciptakan bayangan aneh di antara pohon-pohon raksasa. Bau tanah basah dan sesuatu yang apek memenuhi hidung mereka. Apa itu? Roni menunjuk sesuatu di sebuah pohon tua. Di batangnya ada bekas ukiran aneh, semacam simbol melingkar, seperti mata yang mengintip. Seni kampungan, gumam Andre.
Mereka terus berjalan, saling memanggil nama dengan nada bercanda, mencoba mengusir rasa takut, tapi semakin dalam mereka masuk, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang memperhatikan. Sari berhenti mendadak. Kalian dengar? Mereka diam. Jauh di dalam kegelapan terdengar jeritan, melambing, menyayat, penuh keputusasaan, seperti suara seorang perempuan atau sesuatu yang pura-pura jadi perempuan. Itu tertawa kaku. Pasti ada orang yang lagi bercanda atau sesuatu yang minta tolong, kata Bima datar. Meski ragu, mereka memutuskan mengikuti suara itu. Langkah mereka membawa mereka ke sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di situ sebuah pohon raksasa berdiri. Akarnya mencuat ke permukaan seperti tangan yang mencakar tanah. Dan di bawah pohon itu ada sesuatu, sebuah sosok duduk membelakangi mereka, wajah kurus kering, rambut panjangnya berantakan, menutupi wajah. "Bu, butuh bantuan?" tanya Sari. Suaranya nyaris bergetar. Sosok itu mengeluarkan suara parau lebih mirip desahan ketimbang kata-kata. Tangannya menggapai-gapai, seolah meminta pertolongan. Dito melangkah maju, hendak mendekat, tapi dia menarik bahunya keras. "Jangan." Terlambat, sosok itu tiba-tiba menoleh. Di matanya terlihat tatapannya sangat kosong. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan jeritan lain. Kali ini lebih dekat, lebih menusuk ke tulang. Senter mereka berkedip-kedip, lalu padam. Kacau. Mereka berlari membabi buta. Kata Wara, dedaunan mencambuk wajah mereka. Sesekali mereka mendengar langkah tambahan di belakang mereka. Lebih banyak dari jumlah mereka. "Jangan lihat ke belakang," teriak Bima. Tapi siapa bisa menahan rasa penasaran? Tony sempat menoleh. Seketika wajahnya berubah pucat seperti kabur. Dia berteriak lalu tersandung, jatuh dan hilang dalam gelap. "Sial, Tony jatuh." Sari berhenti. "Kita harus cari dia," seru Dito. Tapi Bima mencegahnya. "Kalau balik, kita semua nggak akan keluar." Suara-suara mulai muncul dari segala arah, bukan cuma jeritan, tapi tawa cekikikan, bisikan dalam bahasa asing, suara langkah tanpa wujud. Mereka terus berlari, sampai akhirnya mereka keluar dari hutan. Tubuh mereka penuh luka gores, nafas terengah-engah. Mereka menatap satu sama lain, menyadari satu yang kurang, Roni. Dia masih di dalam. Seksari, tapi tak ada yang berani melangkah masuk lagi. Mereka kembali ke desa, tapi itu bukan akhir. Malam-malam berikutnya, mereka mulai diganggu. Sari sering mendengar ketukan di jendelanya. Jam 3 pagi, ketukan yang datang dari arah luar. Padahal kamarnya ada di lantai 2. Andre melihat bayangan seseorang berdiri di sudut kamarnya, tapi ketika ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Hanya bau tanah basah yang menguar. Dito bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Roni memanggil-manggil dari dalam hutan. Dengan suara serak, mohon untuk dibebaskan. Bima yang paling paham hanya mengatakan, kita membawa sesuatu keluar dan dia belum puas. Suatu malam, mereka berkumpul, berencana mencari Roni, atau setidaknya mengakhiri semua ini. Kita harus kembalikan dia, kata Bima dengan suara pelan. Kembalikan siapa? Tanya Andre panik. Bima menatap mereka satu persatu. Apa yang ikut kita keluar, itu bukan Roni. Mereka menyiapkan sajian seadanya, sesuai yang diajarkan orang tua dulu. Makanan,
dupa, dan cermin. Lalu, mereka kembali ke bibir hutan malam hari. Ketika menaruh sesajen itu, angin tiba-tiba berhembus keras. Daun-daun berputar membentuk pusaran kecil. Di tengah pusaran itu, mereka melihat sosok Roni, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya busuk, matanya kosong, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, tapi perlahan tersenyum. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar. Dito hampir mundur, tapi Bima berbisik, "Jangan tunjukkan ketakutan." Dia makan rasa takut. Mereka menahan diri. Sosok itu melangkah perlahan ke arah sesajen, mengendus, lalu meraih cermin. Saat cermin itu disentuh, sosok itu berteriak kencang. Suara jeritan familiar yang dulu mereka dengar di dalam hutan. Lalu, lenyap, hening. Hutan larangan kembali tenang. Mereka pulang dengan tubuh gemetar, merasa semuanya sudah selesai. Beberapa bulan berlalu, hidup di Karangjati kembali normal. Tapi pada malam-malam tertentu, saat angin berhembus dari arah hutan, penduduk desa mengaku mendengar suara ketukan, 3 ketukan, lalu bisikan, lalu jeritan. Dan kadang-kadang, orang melihat bayangan seorang anak muda berdiri di tepi hutan, menunggu, tersenyum, menunggu seseorang untuk membebaskannya. Selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk bantu support kita dengan cara like, comment, subscribe di channel ini ya. Oke, thank you.